Hai, salam keajaiban, sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan membacakan profil dari Jacques Mayol. Beliau dikenal sebagai manusia lumba-lumba, seorang penulis, peneliti laut, dan penyelam bebas terkenal, pemegang selusin rekor dunia, dan diakui secara luas atas karya perintisnya di bidang penyelaman tahan napas dalam. Pada tahun 66 dari Freeport, Bahama, ia melewati batas tidak bisa kembali 60 meter. Kemudian pada tahun 76 dilepas Pulau Elba, Italia, dalam rekor penyelaman sejarah, ia menjadi orang pertama yang mencapai kedalaman 100 meter yang berlangsung selama 3 menit 40 detik tanpa menggunakan alat bantu pernapasan. Penyelaman ini adalah puncak dari lebih dari 20 tahun latihan keras, penelitian eksperimental dan medis, dan merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam olahraga dan dicoba dalam menghadapi prediksi dokter bahwa Mayol pasti kali ini akan runtuh di bawah tekanan. Dan akhirnya pada tahun 1983 di usia 56 tahun ia mencapai kedalaman 105 meter tanpa menggunakan alat bantu pernapasan. Mayol adalah seorang penjelajah dan petualangan dan tidak suka dianggap sebagai orang yang menjadi juara dunia untuk kemuliaan dan uang. Namun satu penghargaan yang sangat dia banggakan dan merasa karir menyelamnya sangat menonjol adalah penghargaan internasional untuk keberanian dalam olahraga. Pada tahun 81 di London, Inggris, ia dinominasikan untuk keberanian berkelanjutan dalam penaklukan perbatasan baru. Itu diberikan kepada seseorang yang merupakan pencari jalan, seseorang yang berani pergi ke tempat yang tidak diketahui untuk memimpin jalan dan menemukan kebenaran. Jacques percaya bahwa semua kehidupan saling terhubung, dari butiran pasir terkecil hingga galaksi, dan bahwa sebagai manusia kita harus memahami ini dan berhenti memprioritaskan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri dan secara serius memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana kita dapat hidup selaras dengan semua hewan dan satu sama lain. Kisah hidup Jacques Mayol, seorang ahli selam bebas yang bersinergi dengan lumba-lumba melalui meditasi. Pasti banyak yang mengenal nama Jacques Mayol, seorang manusia super yang bahkan bisa membuat malu ikan-ikan dengan membuat rekor dalam free diving, yaitu menyelam tanpa alat bantu. Tubuh Mayol diperiksa pada saat ia menyelam dalam air. Ditemukan bahwa denyut nadi yang normalnya 70 turun menjadi 20, dan juga ditemukan bahwa aliran darah selain ke otak dan jantung menurun secara drastis. Dengan begitu, oksigen yang semakin menipis bisa dikonsentrasikan ke otak dan jantung, sehingga dalam tekanan hebat terhadap paru-paru di kedalaman air 100 meter seperti itu pun, ia bisa menyelam sampai 5 menit tanpa bernafas. Saat terdesak oleh keadaan berbahaya di dalam air, demi mempertahankan hidup, secara alami, tubuh mengonsentrasikan zat yang paling diperlukan ke tempat yang paling penting dalam tubuh. Tentu saja, hal itu hampir tidak mungkin secara fisiologis. Yang menyebabkan tubuh Mayol bisa melakukannya pasti karena desakan keadaan ekstrim dan memojokkan gen
untuk melakukan perlindungan terhadap kelangsungan hidup, melakukan perubahan kinerja dari yang biasanya. Dengan kata lain, terjadi perubahan saklar dalam gen. Yang menarik adalah saat muda, Mayol pernah bekerja di atraksi akuarium dan saat itu dia selalu berenang bersama lumba-lumba. Lama-kelamaan, perasaannya menjadi satu dengan lumba-lumba dan untuk waktu yang lama, ia lupa bernafas saat berenang. Pengalaman seperti ini berkali-kali ia alami. Sepertinya dari pengalaman ini, setiap kali akan menyelam, Mayol memiliki kebiasaan, yaitu selalu bermeditasi. Berulang-ulang, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku adalah lumba-lumba." Baru setelah itu, ia mulai menyelam. Baik, sampai sini saya jelaskan sedikit mengenai apa yang dilakukan oleh Mayol. Jadi sebelum berenang, dia melakukan afirmasi, yaitu mengulang-ulang kalimat sugesti. Dengan kalimat, "Aku adalah lumba-lumba. Aku adalah lumba-lumba. Aku adalah lumba-lumba." Dan itu ia lakukan berulang kali sampai ia merasa yakin, merasa memang dia adalah lumba-lumba dengan segenap pikiran dan perasaannya. Ini akan menaikkan vibrasinya dia, menaikkan energinya, menaikkan semangatnya, dan yang paling penting adalah sel tubuhnya mengikuti apa yang ia instruksikan, yaitu dia mulai berpikir dan merasa bahwa ia adalah seekor lumba-lumba, lengkap dengan kemampuan berenang dan kemampuan bernafas, kemampuan mengolah air, ketahanan pernapasan seperti seekor lumba-lumba. Tapi kemampuan ini tidak datang dengan hanya satu kali mensugesti lalu langsung bisa jago berenang seperti lumba-lumba di dalam air. Tapi memang dia sudah lama melakukan dan mensugesti dirinya bahwa ia adalah seekor lumba-lumba. Jadi saat itu dihidupkan udah langsung on gitu. Jadi teman-teman jangan mencobanya ya. Memang perlu latihan dan pengafirmasian setiap saat bahwa saya adalah lumba-lumba dan memiliki kemampuan bernafas seperti lumba-lumba. Aku adalah lumba-lumba. Setelah sukses menciptakan kondisi mental ini, lalu ia menghilangkan rasa takut pada kematian dengan kalimat, "Laut adalah diriku, aku adalah lautan." Dengan demikian, ia masuk ke dalam keadaan hati yang menembus batas dengan alam. Nah, dari cerita Jack Mayol tadi, terbukti ya bahwa kekuatan pikiran kita, jika memang kita mempergunakannya dengan cara mensugesti atau melakukan afirmasi penanaman di alam bawah sadar secara terus-menerus, maka betul-betul akan mengubah keyakinan kita, mengubah alam bawah sadar kita, mengubah juga bekerjanya fungsi-fungsi pernapasan kita. Jadi pas dia berenang itu betul-betul yang on-nya adalah kemampuan bernapas dan berenang seperti layaknya seekor lumba-lumba. Jadi teman-teman juga bisa membayangkan seberapa dahsyatnya kekuatan pikiran kita jika kita dapat melatihnya, mempergunakannya sesering mungkin untuk mewujudkan impian kita. Misalnya ingin berkelimpahan uang, teman-teman bisa mempergunakan video afirmasi yang sudah saya buat di channel ini untuk sesering mungkin didengarkan kapanpun dimanapun. Itu akan masuk dan memperbaharui alam bawah sadarnya kita, sehingga uang akan mulai mendatangi hidup kita. Terima kasih untuk kebersamaannya. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua.
Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!